Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Begini Pak, saya ingin berkonsultasi terkait supervisi yang saya akan laksanakan besok pada mata pelajaran saya IPA Studi. Baik Bu, sebelum Ibu berkonsultasi, apa yang Ibu ingin capai dari percakapan ini? Yang ingin saya capai, saya ingin pembelajaran saya dapat meningkatkan antusias dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Baik Bu, sebelumnya boleh Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan terkait pembelajaran yang Ibu ajarkan selama ini? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya yang ada di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-muridnya juga dalam mengerjakan tugas hanya sekitar 50% tiap kelas. Oh begitu Bu, menurut Ibu hal apa saja membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Dan setelah saya identifikasi kembali beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama itu Pak, dalam pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, dan saya dominan menggunakan metode yang sama di dalam pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ini? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajarannya yang asik Pak, tidak monoton dan tidak membosankan. Baik Bu, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Diperlukan metode pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. Adakah metode pembelajaran efektif dan optimal bisa Ibu terapkan? Baru-baru ini saya mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan menurut saya metode inilah yang paling efektif untuk saya lakukan. Menurut Ibu, kenapa Ibu berpikir pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode efektif yang baik menurut Ibu? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang paling mengakomodir kebutuhan siswa. Karena di sini Pak dilakukan terlebih dahulu pemetaan tentang kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya dan serta profil belajar siswa. Jadi bagaimana rencana Ibu untuk meningkatkan antusiasme siswa Ibu? Saya berencana untuk mendesain pembelajaran saya Pak. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini pada materi sel lingkungan dan sel lingkungan. Dan rencananya untuk supervisi besok saya akan mencoba dengan pemetaan berdasarkan gaya belajarnya. Minggu lalu saya sudah melakukan pemetaan awal terkait gaya belajarnya. Bagus sekali rencana Ibu. Persiapan apa saja yang Ibu akan siapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Saya sudah memiliki bayangan terkait konten yang saya lakukan. Prosesnya dengan memberikan nomor kerja yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya, yang nantinya saya kelompokkan, dan tentu saja Pak, produk yang dihasilkan itu pasti bervariasi. Baik sekali dengan persiapan Ibu. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Di sini Pak, saya berkomitmen untuk menjalankan rencana saya dengan baik dan menyusun diferensiasi konten, proses maupun produk dengan optimal ya, sehingga saya mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan yang saya inginkan. Wah, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Pak atas waktunya untuk
sharing hari ini. Sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Kita belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Saya dulu ingin memeriksa kehadiran Ananda ya. Siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua, Bu. Hadir, oke. Baik. Alhamdulillah karena kehadiran Ananda sudah ada peningkatan ya. Sudah tidak ada lagi yang tidak hadir. Baik, untuk selanjutnya materi hari ini, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali materi yang lalu. Ya, masih ingat dengan materi kita yang lalu kan? Masih, Bu. Kira-kira ada tidak yang masih ingat tentang masalah sel? Oke, Aira. Sel adalah unit yang paling terkecil. Masih ada yang lain? Tidak ada? Jadi masih ingat ya bahwa sel itu adalah bagian yang terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari materi selanjutnya yang berkaitan dengan materi kita kemarin. Ini hari tentang pengenalan sel, ya, pengenalan sel. Jadi ada materi ini hari ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang kalian perlu tahu atau dipahami. Yang pertama, oke, jadi ada tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Jadi satu, mengidentifikasi sel tumbuhan dan sel hewan. Kedua, peserta didik menjelaskan perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Ketiga, membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang keempat adalah peserta didik memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil diskusi. Nah, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan dulu sebentar, ada kegiatan diskusi per kelompok. Jadi materi harus kalian paham dulu ya. Jadi kelihatan nak? Jadi di sini ada namanya pengenalan sel. Perlu kalian ketahui bahwa saya tanya dulu, kira-kira kalian itu berasal dari mana? Ya? Berasal dari mana? Sel apa? Hah? Sel? Tidak mungkin kalian sudah begini tanpa kalian ketahui bahwa saya berasal dari sel. Sel apa? Hah? Sel apa nak? Sel apa? Sperma. Jadi pembuahan atau fertilisasi kalian terbentuk dari sel jantan dengan sel betina. Nah, selanjutnya kompetensi ya. Kalian harus tahu apa itu sel ya. Nah, perhatikan di atas ya. Sel itu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, yaitu dengan cara
sudah tahu minggu lalu ya, dalam penggunaan mikroskop, mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil tanpa bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, kira-kira coba apa itu sel? Apa itu sel? Mengapa kita harus mempelajari namanya sel? Ya? Kenapa kita perlu mempelajari namanya sel? Kenapa? Dan apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Ya? Sudah tahu tadi Pak bahwa sel itu berasal dari sel jantan dengan sel betina. Ini makhluk hidup, semua makhluk hidup di sini tersusun dari awalnya adalah dari sel. Nah, ini tadi sudah Aira menjelaskan bahwa sel merupakan unit atau bagian yang terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang redik yang kecil. Salah satunya tadi adalah sel. Mikroskop ada dua, mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Yang di atas ini, yang ini ya, ini disebut dengan mikroskop monokuler ya, bikuler ya. Ini adalah ya, ini mono, ini artinya ini satu nih. Ya, lensanya ini juga monokuler dengan binokuler. Oke. Ini adalah mikroskop elektron. Nah, di sini sel hewan dan sel tumbuhan. Perlu kalian ketahui bahwa sel hewan dan sel tumbuhan ada namanya strukturnya. Nah, ada
Ingat bahwa hanya satu perbedaan yang menonjol pada sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu pada kloroplast dengan di lisosom. Pak, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Oke, baik. Nah, jadi Ibu membagi 3 kelompok. Pada kegiatan kelompok itu berbeda ya, masing-masing itu berbeda. Kelompok 1 itu adalah membahas tentang videonya sebentar, yaitu dalam bentuk visual. Artinya di sini kelompok 1 karena bagiannya adalah visual, kelompok 2 auditori, kelompok 3 kinestetik. Jadi berbeda tugas masing-masing. Jadi ada di lembar kerja sebentar. Silakan Ananda, karena di situ tugas proyek berbeda-beda ya. Silakan Ananda membaca tugas apa kira-kira yang di situ. Misalnya kelompok 1 saya kasih visual. Jadi Ananda melihat video kayak begini. Di situ misalnya video sel hewan. Jadi kalian amati, kemudian gambar ya, dan beri keterangan. Itu adalah tugasnya kelompok 1, yaitu visual ya. Paham? Paham kita? Kemudian kelompok 2 auditori, silakan Ananda mendengarkan itu videonya sebentar. Silakan Ananda sama halnya dengan kelompok 1, tugasnya baca di lembar kerjanya ya. Di sini tugasnya yaitu pada auditori kalian lihat tabel videonya. Misalnya kayak begini, membran sel. Di sini kan ada titik-titik ya. Ciri-ciri dengan fungsinya kalian membahas apa kira-kira fungsinya, apa kira-kira ciri-cirinya di membran sel. Kemudian tulis di lembar kerjanya. Paham? Paham ya? Dan kelompok yang ketiga, kinestetik, silakan Ananda membuat ada sebentar plastisin saya bagikan bentuk kayak begini nah. Ya, amati di videonya bentuk seperti ini. Jadi harus kerjasamanya di sini full ya, tidak boleh ada yang bekerja ada yang tidak. Ya, sudah dipaham? Jadi saya kasih waktu hanya 20 menit kerjakan ya. Setelah itu kalian naik wajib ya, wajib presentasikan di depan. Satu kelompok itu mewakili 3 orang. Paham itu nah? Jadi silakan Ananda duduk berdampingan dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 Aidal, Aira, Siva, Bakla dan Aswad. Jadi kelompok 1 diarahkan ke samping sebelah kiri Ibu. Kelompok 2 tetap di tengah dan kelompok 3 silakan di sebelah kanan Ibu. Silakan Ananda bergeser. Sudah duduk sesuai dengan perhatikan ini videonya, amati ini gambarnya, toh sebentar silakan Ananda bentuk dalam bentuk begini. Ini kan sel tumbuhan ya, ambil ini plastisin bentuk seperti ini, paham? Kemudian kasih keterangannya, arah panahnya, paham? Oke? Nah, kerjasama sudah? Begini nak, perhatikan videonya ya. Yang kalian kerjakan itu adalah melihat bentuk-bentuknya ini. Nah, ya bentuknya, kemudian pakai bahan ini plastisin, sesuaikan dengan bentuknya, kemudian beri keterangan ya. Misalnya ini
mitokondria. Kira-kira bagaimana bentuknya, kemudian tulis titik bagaimana dia. Oke? Paham? Lagi-lagi? Oke? Paham? Paham itu? Jadi silakan kerjakan sesuai dengan apa yang kalian lihat di video. Sudah? Selanjutnya, mitokondria itu seperti cacing, dikit-dikit. Nukleusnya ada bulat-bulatnya. Lihat, perhatikan itu bentuknya, nak. Mitokondria seperti cacing. Kasih di warna hijau. Kayak gini. Lila. Ya. Dikit-dikit seperti cacing, nak. Ya. Satu yang membentuk mitokondria, ada yang membentuk sitoplasma, ada yang membentuk inti. Jadi terbagi semua tugasmu. Sudah? Amati. Intinya siapa yang inti? Ya, oke. Pasang mikir di sini, Ada videonya. Ya, oke. Mitokondria seperti cacing. Ini adalah pasang di situ. Bagaimana bentuknya? Ribosom seperti kelereng kecil. Ya. Ya. Pasang nih. Ya. Ribosom itu mitokondria. Ya, betul. Aparatus dengan mitokondria hampir sama. Ya, hampir sama. Apa ini? Apanya ini, Rahmat? Retikulum endoplasma. Nanti kalau lihat presentasi ya. Sudah? Jadi perhatikan ya pada videonya. Nah, di sini kalian lakukan adalah menggambar apa yang ada di video. Setelah itu kalian memberikan keterangan. Paham? Paham? Jadi silakan dua yang menggambar, kemudian kasih keterangan. Kira-kira ini nomor 1 apa? Ya? Ya, tidak apa-apa. Ya, kasih tanda panah, nak. Kasih tanda panah ya. Misalnya kayak begini. Ini adalah mitokondria, ya. Kasih arah panah. Tulis pikir di sampingnya mitokondria. Ya, sudah? Baik, Ananda, kalian kan sudah mendengarkan videonya ya. Nah, silakan Ananda dengarkan apa kira-kira yang ada di lembar kerja kita. Silakan kalian mengisi. Misalnya nomor 1 ya, mitokondria. Di sini ada ciri-cirinya dengan ada fungsinya, ya. Jadi silakan Ananda tulis ciri-cirinya dan fungsinya sesuai dengan apa yang terlihat di videonya tadi, ya. Oke? Saya kasih waktu 10 menit, Pak. Oke?
memperkenalkan hasil diskusinya. Jadi sebentar diam ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami ditugaskan untuk menggambar sel hewan, dan inilah hasil dari menggambar sel hewan. Sel hewan memiliki bagian-bagian sel, yaitu yang pertama membran sel, nukleus, lisosom, mitokondria, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, sitoplasma, dan sentrosom. Itulah bagian-bagian sel hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Maya Hasim, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang auditori. Yang dimana di dalam auditori tersebut terdapat nama organel sel, ciri-ciri dan fungsi. Nama organel sel yang pertama yaitu tentang membran sel. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas lemak, fosfor, karbohidrat, dan protein. Fungsi dari membran sel tersebut yaitu sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Yang kedua yaitu sel sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Yang ketiga yaitu nukleus. Ciri-ciri dari nukleus yaitu tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Fungsi dari nukleus tersebut yaitu berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Yang keempat yaitu mitokondria. Ciri-ciri dari sel mitokondria yaitu berbentuk bulat hingga lonjong, memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Fungsi dari mitokondria tersebut adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Sekian dari hasil diskusi kami yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, selanjutnya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat sel tumbuhan. Nah, di dalam sel tumbuhan ini terdapat beberapa bagian, yaitu dinding sel, membran sel, kloroplas, membran vaskular, kristalofit, kristalus, sitoplasma, mitokondria, vakuola besar, retikulum, endoplasma, nukleus, ribolus, ribosom, dan vesikel Golgi. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah melakukan presentasi ya. Jadi kita lanjut. Ibu membagikan gambar evaluasi. Silakan.
dia itu adalah sebagai pelindung. Kemudian kloroplas pada tumbuhan itu adalah dia sebagai tempat fotosintesis. Dan lisosom pada hewan itu adalah dia mendaur ulang semua benda-benda asing yang terdapat di dalam kegiatan sel pada makhluk hidup. Itu ya. Sudah dipaham nak? Sudah ya? Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat Ananda. Dan insya Allah minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya. Dan saya akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Bu, kita sudah melakukan observasi, namun sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa kelebihan yang Ibu rasakan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Di sini Pak, pada proses pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan, di sini menurut saya kelebihannya yaitu saya sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya rencanakan, yaitu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana di dalamnya sudah saya jabarkan masalah diferensiasi produk, proses dan konten, di mana pada proses produk ini saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu audiovisual, kemudian visual dan kinestetik. Oke, selanjutnya apa yang Ibu rasakan terkait kelemahan pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Di sini Pak, menurut saya kekurangan saya pada proses pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah dari segi bagian penutup, di mana pada bagian penutup ini refleksi saya tidak melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, pada saat evaluasi, di sini saya memberikan soal tidak melihat dari kemampuan mereka, baik dari segi pemahaman, full, kemudian sebagian paham dan bahkan yang belum paham. Oke. Saya akan melakukan refleksi terhadap proses observasi Ibu. Di sini saya lihat bahwa proses refleksi Ibu pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu sudah buat. Kemudian untuk aspek pengembangan yang kita dan strategi pengembangan yang ingin dicapai itu sudah tercapai dengan adanya tadi diferensiasi yang Ibu buat, yaitu diferensiasi konten, proses maupun produk. Namun saya lihat juga ada beberapa perbaikan seperti yang Ibu tadi kemukakan. Pertama tadi mengenai refleksi pembelajaran pada saat penutup pembelajaran, kemudian yang kedua pada saat evaluasi. Selanjutnya, menurut Ibu rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan seperti apa? Di sini Pak, rencana tindak lanjut saya yang akan saya laksanakan itu adalah melaksanakan perbaikan dan peningkatan dalam proses pembelajaran, khususnya tadi pada tahap bagian penutup, yaitu refleksi dan evaluasi. Oke, untuk rencana pengembangan diri ke depan, bagaimana rencana aktivitas pengembangan yang Ibu rencanakan? Aktivitas pengembangan saya Pak untuk meningkatkan kompetensi saya, yaitu saya akan mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan serta berkolaborasi bersama dengan guru yang sama dengan basic saya. Oke. Nah, kemudian apa tujuan yang hendak Ibu capai? Adapun tujuan yang hendak saya capai di sini Pak, untuk kemampuan diri saya itu dalam proses pembelajaran saya akan menghadirkan peserta didik yang berpihak kepada murid. Kemudian ada ukuran keberhasilan saya di sini, yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya, yaitu menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
Oke, kemudian faktor pendukung dan waktunya Bu. Masalah dukungan di sini Pak adalah nomor satu adalah dukungan sekolah, khususnya adalah pimpinan saya, kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan kerja. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Oke, terakhir apa yang Ibu rasakan pada saat proses coaching ini? Yang saya rasakan pada saat coaching ini, saya sangat bersemangat dan bangga dalam proses coaching ini. Saya merasa bahwa proses coaching ini benar-benar memberikan motivasi buat saya dan perbaikan untuk khususnya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Pak. Oke. Saya kira itu yang kita harapkan ke depannya Bu, untuk bagaimana supaya terjadi peningkatan kompetensi pada saat proses pembelajaran, dan mungkin saya akhiri pasca coaching kita ini, mudah-mudahan dari hasil coaching ini memberikan solusi kepada Ibu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan hari ini, insya Allah saya akan implementasikan ke depannya dan melakukan perbaikan. Terima kasih.